Rekan nongkrong Rizky alias Eki, Franciscus Marbun, 25, bicara, kabar burung, putra Ibtu Rudiana masih hidup. Franciscus juga mengungkap sosok Eki semasa hidup dan sering nongkrong di warung SMA 4 Cirebon atau Warpat. Diketahui, Rizky alias Eki tewas bersama kekasihnya Vina di Jembatan Talun, Cirebon pada tahun 2016. Kasus tersebut menjadi sorotan setelah film Vina, sebelum 7 hari viral. Apalagi, kuli bangunan yang sempat ditangkap Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon, akhirnya bebas setelah memenangkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kepada tokoh masyarakat Jabar, Deddy Mulyadi, Franciscus tidak percaya isu yang menyatakan Eki masih hidup. Pasalnya, Franciscus melihat secara langsung jasad Eki sedang dimandikan. Saya langsung melihat di ruang mayat. Benar-benar lihat almarhum. Dimandiin saya juga melihat. Benar Eki? Kata Franciscus dikutip tribunjakarta.com dari tayangan YouTube kan Deddy Mulyadi Channel, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Franciscus kembali membantah jasad yang tewas di Jembatan Talun bukanlah Eki, putra Ibtu Rudiana. Itu salah besar, tegasnya. Franciscus selalu menceritakan sosok Eki semasa hidup. Ia mengaku sebagai teman satu tongkrongan di Warpat. Pada saat itu agak lama, enggak sekolah, pada saat itu, 2016. SMP tamat, SMA kurang tahu, kata Franciscus. Franciscus kerap nongkrong dengan Eki pada malam hari. Mereka sering meminum minuman keras anggur merah. Pernah di Warpat, warung SMA 4 yang di pojok, katanya. Warung tersebut menjual es. Minuman anggur merah itu dibawa oleh Franciscus atau Eki. Franciscus mengenang Eki sering membawa pacarnya, Vina ke tempat tongkrongannya. Cuma waktu itu pacaran sama Vina sering dibawa ke tongkrongan. Kalau jemput Vina, dia belum minum, miras. Kalau udah mau minum agak maleman, Vinanya dianterin dulu abis itu balik lagi ke tongkrongan, ucap Franciscus. Franciscus juga menceritakan kebiasaan Eki yang suka mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Almarhum dulu emang berani orangnya, dalam artinya nyetir motor itu ugal-ugalan gitu di jalan. Nyalinya gede, kata Franciscus. Franciscus mengaku yang pernah dibonceng Eki pernah merasakan kencangnya putra Rudiana itu saat mengendarai motor. Eki mengendarai motor lebih ugal-ugalan ketimbang dirinya. Pernah, dibonceng, kenceng, bawanya. Lebih nekat Eki, tambahnya. Vina dan kekasihnya Eki tewas di flyover Talun, Cirebon, pada Agustus tahun 2016. Lalu di tahun 2024 beredar isu yang menyebut Eki masih hidup. Isu tersebut beredar berbarengan dengan foto seseorang yang diklaim sebagai Eki. Kemudian dari foto tersebut dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki di tahun 2016, praktisi hukum, Herwanto, menyoroti ciri fisik dari jenazah Eki pada tahun 2016 lalu memiliki kumis. Namun berbeda dengan Eki anak dari Ibtu Rudiana. Saya dikirimin fotonya, coba Bang perhatikan jenazah 2016 yang lalu itu, Eki itu berkumis. Nah, sementara Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Foto-foto itu banyak dikirim ke saya, ujar Herwanto seperti dilansir Intens Investigasi pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Biar tak membikin kasus ini makin gaduh dan liar, Herwanto mendatangi Mabes Polri untuk meminta agar polisi mengusut kebenaran itu. Ia meminta penyidik untuk memastikan apakah jenazah Eki yang sudah dimakamkan merupakan anak dari Ibtu Rudiana. Kalau perlu bongkar, ini demi kebenaran. Terungkapnya kebenaran, katanya. Kecurigaan lainnya, kata Herwanto, ketika Rudiana ketahuan bermain badminton dengan santai di tengah kasus yang menimpa anaknya. Tapi ini lucu, kalau dia bisa main badminton, ini menambah keyakinan masyarakat apakah benar kalau dia itu sebagai orang tua korban kok bisa setenang itu, kok bisa diam 1000 bahasa. Ini harus dijawab, pungkasnya. Vina itu kan sudah ceto welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel, begitu itu. Wah, padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga.
polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus pembunuhan Vina. Ia menertawakan sosok pengacara yang masih membela polisi, padahal menurutnya polisi tersebut tidak perlu dibela. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa 23 Juli. Mulanya Mahfud MD membahas ide-ide terkait perubahan mekanisme perundang-undangan. Namun Mahfud menyebut biasanya ide tersebut menimbulkan kontroversi lantaran direkayasa seseorang akan ada yang membantah. Ia mengatakan biasanya sesama ahli hukum akan memberikan pernyataan yang seolah menimbulkan pertempuran opini. Lantas Mahfud MD mencontohkan seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengomentari sosok pengacara yang muncul membela polisi dalam kasus Vina. Mantan Cawapres nomor urut 3 itu menyebut ada sosok pengacara yang tidak dimintai untuk membantu polisi. Namun pengacara tersebut tetap ngotot membela polisi dalam kasus Vina. Sembari tertawa, Mahfud mengatakan seharusnya polisi tidak perlu bantuan lantaran bisa membela dirinya sendiri. Keberadaan Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tak diketahui keberadaannya. Bahkan, kini Aep tak ada yang membelanya. Aep disebut-sebut diduga telah memberikan kesaksian palsu lantaran mengaku telah melihat wajah pelaku pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter dalam kondisi tengah malam yang gelap minim cahaya. Berbekal keterangan Aep, Ibtu Rudiana pun mencari para pelaku yang mengamankan para pemuda Cirebon. Di sisi lain, kesaksian Aep ini banyak yang meragukan. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku meragukan kesaksian Aep yang melihat para pelaku dari jarak 100 meter dalam kondisi gelap. Menurutnya, kesaksian Aep bisa dipatahkan oleh seorang ahli optik. Publik menganggap jika Aep merupakan sosok yang membantu Ibtu Rudiana. Namun, kini tak ada yang membela Aep. Bahkan, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya ikut menyudutkan Aep. Sementara itu, mantan terpidana kasus Vina yakni Saka Tatal kini tengah menjalani proses sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon. Sementara itu, Saka Tatal rupanya masih menyimpan dendam yang belum terbalaskan. Saka Tatal yang sudah bebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon lalu itu mengaku masih ada yang mengganjal di hatinya. Menurutnya, dendamnya itu bukan kepada korban Vina dan Eki. Namun pada sosok orang yang telah menyeretnya hingga terjerumus dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu yang membuat ia sakit hati dan masih menyimpan dendam hingga saat ini. Saka Tatal mengklaim, ia bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki namun dijadikan sebagai terpidana hingga divonis bersalah. Ia pun kini berusaha menghilangkan dendam di dalam hatinya dan tak mau mengingat lagi kasus tersebut. Meski coba melupakan, Saka Tatal nampaknya bakalan sulit melupakan kejadian yang pernah menimpanya tersebut. Sebab, saat ini ia telah mengajukan peninjauan kembali, PK, atas kasus yang dialaminya 8 tahun silam. Rekan nongkrong Rizky alias Eki, Franciscus Marbun, 25, bicara, kabar burung, putra Ibtu Rudiana masih hidup. Franciscus juga mengungkap sosok Eki semasa hidup dan sering nongkrong di warung SMA 4 Cirebon atau Warpat. Kepada tokoh masyarakat Jabar, Dedi Mulyadi, Franciscus tidak percaya isu yang menyatakan Eki masih hidup. Pasalnya, Franciscus melihat secara langsung jasad Eki sedang dimandikan. Franciscus kembali membantah jasad yang tewas di jembatan Talun bukanlah Eki, putra Ibtu Rudiana. Franciscus lalu menceritakan sosok Eki semasa hidup. Ia mengaku sebagai teman satu tongkrongan di Warpat. Franciscus kerap nongkrong dengan Eki pada malam hari. Mereka sering meminum minuman keras anggur merah. Warung tersebut menjual es. Minuman anggur merah itu dibawa oleh Franciscus atau Eki. Franciscus mengenang Eki sering membawa pacarnya, Vina ke tempat tongkrongannya. Franciscus juga menceritakan kebiasaan Eki yang suka mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Almarhum dulu emang berani orangnya, dalam artinya nyetir motor itu ugal-ugalan gitu di jalan. Nyalinya gede, kata Franciscus. Franciscus mengaku yang pernah dibonceng Eki pernah merasakan kencangnya putra Rudiana itu saat mengendarai motor. Isu Eki masih hidup.
Vina dan kekasihnya Eki tewas di flyover Talun, Cirebon, pada Agustus 2016. Lalu di tahun 2024 beredar isu yang menyebut Eki masih hidup. Isu tersebut beredar berbarengan dengan foto seseorang yang diklaim sebagai Eki. Kemudian dari foto tersebut dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki di tahun 2016, praktisi hukum, Herwanto, menyoroti ciri fisik dari jenazah Eki pada tahun 2016 lalu memiliki kumis. Ex-Kabareskrim Susno 2J mempertanyakan peran Polresta Cirebon dalam kasus Vina Cirebon. Susno 2J merasa janggal lantaran tempat kejadian perkara, TKP, tewasnya Vina dan Eki itu ada di wilayah hukum Polres Cirebon. Dia pun mempertanyakan proses penyelidikan yang berlangsung pada saat itu. Siapa yang menyelidiki? Polresta Cirebon. Ada apa Polresta Cirebon menyelidiki? Ini yurisdiksinya kabupaten, ucapnya, Rabu, 24 Juli 2024. Kabupaten sudah benar menurut dia. Ada apa Polresta mengambil alih kasus ini, sambungnya. Lebih lanjut, Susno 2J meminta agar pertanyaan itu tidak dilontarkan dan mengarah kepadanya. Hanya polisi yang bisa menjawab, jangan tanya saya. Itu the big question, kenapa dari kabupaten pindah ke kota, tegasnya. Susno 2J juga merasa janggal dengan kasus Vina Cirebon yang disebut-sebut merupakan peristiwa pembunuhan. Kemudian, Susno 2J juga membeberkan barang bukti yang dijadikan pedoman Polresta Cirebon sangat tidak kuat. Polresta Cirebon hanya memiliki saksi tanpa bukti lain dalam peristiwa tewasnya Vina dan Eki. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol, Purnawirawan, Benny Mamoto menyentil pengamat yang mengatakan ada mafia di kasus Vina Cirebon. Menurut Benny Mamoto, pengamat yang bicara seperti itu justru makin membuat publik jadi bingung. Padahal kata dia, isi analisa yang disampaikan oleh pengamat itu tidak bernilai. Sebab menurut Benny, pengamat itu hanya melakukan andai-andai. Bahkan kata dia, pernyataan dari para pengamat itu hanya omong kosong. Kemudian ia pun memberi contoh pengamat yang memberikan pernyataan omong kosong itu. Benny Mamoto pun berharap para pengamat bisa memberikan pernyataan yang lebih bijak.